Recording in progress. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 4 ini kata Al-Basar diulangi 2 kali. Yang pertama pakai fathah ayat bunda sumarji il-basara. Yang kedua pakai doma yang qalib ilaikal basaru. Jadi meskipun katanya sama tapi harokatnya beda. Harokatnya berubah arti. Sumarjil basara karratain. Kemarin Allah sampaikan di ayat 3 dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Engkau tidak akan lihat dalam penciptaan Allah hal yang tidak seimbang. Maka lihatlah dengan matamu, adakah cacat sedikit pun? Sumarjil basar. Ulangi lagi. Pandang lagi itu lagi. Karotain untuk kedua kali. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an. Maka pandanganmu nggak akan menemukan cacat sedikit pun. Wahuwa hasil. Dan dia pandanganmu akan merasa letih, lemah. Ya benar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah challenge, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang beriman, tantangannya adalah buktikan tanda-tanda kebesaran Allah di langit, ini ilmu astronomi. Jadi nikmat buat orang beriman, sudah dikasih tahu sama Allah, langit itu nggak ada cacatnya, nggak ada yang kurang, apalagi bolong. Itu kita dari tahun 80-an atau 90-an ditakut-takutin. Langit sudah bocor, lapisan ozon sudah nembus hingga sinar UV akan membuat kita jadi sakit. Maka belilah lotion anti UV. Itu jualan ujung-ujungnya. Enggak ada yang bolong. Dan ayat bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala suruh bagi orang yang beriman pegang ilmu pengetahuan dari Allah soal langit. Dan bagi orang yang mengada-ada, orang yang tidak beriman, itu adalah kebohongan yang jawabannya langsung dari Allah. Dan ilmu pengetahuan tentang langit itu biasanya cuma asumsi atau kebohongan yang mereka buat, terus mereka kompak, semua orang harus nurut. Saya mau nanya dulu nih tentang ilmu astronomi buat ayah bunda. Tolong jawab di kolom chat.
Dari dulu kita diajarin tentang planet di galaksi kita nih ada berapa tuh ya? Ada mulai dari Merkurius, terus apa lagi? Neptunus, ujungnya Pluto, ada Saturnus, ada Uranus. Nah, ada berapa tuh? Terus Bob nanya ke ayah bunda, tolong jawab di kolom chat. Planet 9, 8, 9. Ini yang jawab 9 nih beneran orang dulu. Sekarang Pluto katanya sudah bukan bagian dari planet. Jadi katanya sekarang 8 jumlah planet. Dan ayah bunda sudah belajar Al-Quran, kita udah berkali-kali dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bintang itu dalam bahasa Al-Quran apa? Bintang. Bintang apa? An-Najm. Najm atau An-Nujum. Wa idzan nujumu qadarat. Kita belajar kita dalam surat apa tuh? Dalam surat Al-Insyikok paling kita orang. Iza sama'un fatarat wa idzan nujumu qadarat. Al-Infitar. Najm atau Nujum. Bintang. Kalau planet dalam bahasa Arab, ada yang tahu nggak? Planet. Ayo bunda. Nggak ada yang tahu. Ayo bunda, sebab kasih tahu nih. Dalam bahasa Arab, planet itu namanya kaukab, kaukabun, atau kawakib. Kaukabun atau kawakib. Dan al-kawakib itu atau kaukab bisa ayah bunda dapat itu nanti dicari dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan umatnya. Dia melihat planet-planet di malam hari. Dan kemudian ini jangan-jangan Tuhanku. Begitu terbenam, maka aku nggak suka yang terbenam. Kata Nabi Ibrahim. Ntar cari ya. Kata kaukab. Ada juga ucapannya Nabi Yusuf kepada ayahnya. Ketika dia bilang, ada yang tahu nggak ayatnya ini? Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah bunda nanti cari ucapannya Nabi Yusuf. Mimpi yang keren banget. Yang kemudian nanti Allah buktikan. Itu di awal surat Yusuf. Tolong cari sekarang. Mas Bob pengen 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 bedah ini ayat. Ketika Yusuf bilang kepada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya aku bermimpi. Ada 11 titik-titik-titik, ada satu bintang, ada satu matahari dan bulan, semuanya sujud padaku. Ada 11 apa tuh? Di ayat itu, bunda, buka mic-nya. Ada 11 apa? 11 bintang. 11 bintang. Tadi itu sebab kasih tahu dalam bahasa Arab bintang itu diulang-ulang sama Allah. Namanya apa tadi itu? Najm atau An-Nujum. An-Najm. Najm. Tapi di sini planet. Kaukab itu maknanya planet. Jadi ayah bunda, apa yang pengen usul sampaikan? Tahu nggak ya bunda? Allah ngasih tahu planetnya 11. Bukannya 8, bukannya 9. Planetnya 11. Lewat ayat Allah nih. Sama seperti ketika orang-orang Yahudi nanya sama Muhammad SAW, berapa lama Ashabul Kahfi tidur? 309 tahun. Rasulullah diketawain tuh sama orang Yahudi, salah Muhammad 300. Tapi rupanya benar terbukti, fakta yang betul 309 tahun. Sekarang nih,
ilmu tentang astronomi yang belum terbukti sampai sekarang. Allah bilang planetnya berapa? 11. Dan tinggal kita tunggu nih ayah bunda. Mudah-mudahan nanti ada di antara ayah bunda yang jadi ahli astronomi. Kalau enggak nanti anak kita. Kalau enggak ada cucu kita. Nikmatnya jadi muslim tuh ilmunya dikasih tahu sama Allah duluan. Ilmunya udah duluan dibuka sama Allah. Tinggal cari. Tinggal buktikan. Fakta. Dan ilmu sains kayak begini nih, hanya kitab langit, hanya Al-Quran aja yang paling presisi. Jadi, kata Nabi Yusuf, aku lihat ada 11 planet. Matahari dan rembulan semuanya bersujud padamu. Karena sesungguhnya kalau udah ngomong apa namanya, matahari, bulan, bumi, nah itu teman-temannya ya planet, bukan bintang. Karena nggak ada bintang selain matahari dalam galaksi kita. Di luar matahari, di luar galaksi itu ada ratusan miliar bintang. Jadi Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini balik nih. Ini kajian astronomi ngapa subuh-subuh ini bikin pusing nih. Jadi Bosbo pengen sampaikan kepada ayah bunda ada fakta ilmiah yang belum terbukti. Dan tadi tuh kata kaukab diulang sama Allah, kata planet cuma 3 dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Yusuf, dan di ayat surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Disebut sama Allah. Durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Jadi kaukab diulang cuma 3. Tapi kalau an-najm dan nujum banyak disebut sama Allah. An-najm atau an-nujum ayah bunda sudah dapati dalam surah Al-Fitor salah satunya. Nah sekarang kita belajar tentang planet kaukab. Al-Infitar Kaukaba juga. Ya. Kawakibun. Iya, kawakib jamak dari kaukab. Balik ke ayat. Sumarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Coba lihat lagi kata Allah. Untuk kedua kalinya. Yanqalib ilaikal basaru khasi'at. Maka matamu nanti akan balik lagi tanpa mendapatkan apa-apa. Nggak ada cacat sama sekali di langit. Langit maha sempurna. Allah ciptakan. Wahu hasir. Dan pandanganmu itu terbatas. Ada dua hal yang kontradiksi. Yang pertama, langit sempurna. Yang kedua, matamu tidak sempurna. Langit sempurna tanpa cacat. Dan semua ciptaan Allah itu sempurna. Kalau langit Allah bilang, nggak ada celaknya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Nggak ada. Sama seperti Allah ciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi kalau ciptaan Allah, gimana pun ngeluhnya kita, itu udah desain terbaik. Ya benar. Dan mereka yang ngerti tentang teknik, bekerja di pabrik, biasanya
Kalau mau ciptakan banyak benda, ciptakan dulu moldnya. Bikin dulu prototipenya. Kalau cetakan udah jadi, antar cetak yang banyak. Tapi enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja dalam menciptakan tuh nggak perlu cetakan, nggak perlu bikin molding. Setiap kita molding khusus, prototipe khusus. Anehnya lagi, meskipun rada-rada mirip, abang sama adik, kakak sama adiknya, tapi enggak ada bedanya. Jadi penciptaan manusia itu luar biasa dahsyat. Sama dengan penciptaan langit. Penciptaan langit dia sempurna. Tapi sebab kalau kata sebab penciptaan manusia itu sempurna juga, kenapa pandangan itu dibikin terbatas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pandanganmu sempurna, tapi ada batasnya. Ayah bunda kalau suka sama kamera, ayah bunda mau beli kamera semahal apapun, nanti bakal ngerti itu ada batasnya. Mata kita nih mau bisa ngeliat jauh bisa, mau ngeliat dekat secara langsung bisa. Kamera yang mahal sekalipun, begitu ngeliat yang jauh, dikasih objek yang dekat, gagal tuh. Mereka nggak punya autofocus namanya. Jadi harus diganti, diputer-puter, atau ubah telenya. Nah, ini udah ngomong astronomi, sekarang ngomong tentang kamera lagi. Jadi maknanya nih ayah bunda, Uspo pengen ngasih tahu bahwa mata kita didesain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mahal. Bicara tentang autofocus saja, ini baru tahun 2000-an tuh muncul di HP tentang autofocus di kamera. Tapi dibikin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yang mahal ini juga terbatas. Nggak bisa tuh ngelihat jarak yang jauh. Nggak bisa ngelihat apa yang ada di balik punggung. Nggak bisa. Hanya hamba-hamba Allah yang Allah izinkan bisa ngelihat di balik punggung. Salah satunya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu diberi kemampuan sama Allah. Orang ngobrol di belakang, Rasul bisa lihat. Angkat tangan, siapa yang mau punya kemampuan kayak begini nih? Ada yang ngobrolin di belakang, dia bisa lihat. Insya Allah. Tapi saya kayaknya nggak mau ngangkat tangan tuh. Diomongin orang kita bisa tahu di belakang tuh. Kayaknya pusing ntar kita. Ya bunda. Jadi nanti kalau nggak percaya, cari dalilnya. Rasulullah SAW bisa ngelihat dari balik punggung. Jadi Masya Allah. Itu mata yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kelebihan. Dan nanti mata kita nih, ya bunda, dalam surat Qaf, mata kita bisa tajam benar. Fabasaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surat Qaf, surat 50. Nanti di hari kiamat mulai. Fakashafna anka ghita'aka, kami buka, kami singkapkan pandangan. Dan pandanganmu saat itu amat tajam. Jadi kesempurnaannya baru Allah kasih nanti di hari kiamat. Mata kita bisa melihat dengan amat tajam. Tiba-tiba semua keingetan. Benar. Semua kelihatan. Yang dulu, yang sekarang, dan akan datang kelihatan sama mata kita. Fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tapi sekarang salah satu hikmah dan rahmat Allah batasi kemampuan mata kita. Sebab kalau mata kita sekarang udah dibuka, nanti seperti hari kiamat, jangan-jangan baru ngelihat orang dikubur udah kelihatan sama kita tuh.
azab atau nikmatnya. Ntar kita kagak berani dikubur. Atau kalau ngelihat ke langit, kita ngelihat malaikat-malaikat yang lagi terbang, atau planet-planet, atau meteor yang jatuh, kita ntar ketakutan, panik sendiri. Maka nih, mata ini sempurna, tapi belum Allah buka. Semua-muanya sempurna, Allah ciptakan. Sama seperti pendengaran. Pendengaran juga begitu. Ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngelihatnya nggak pakai mata, ya bunda. Ngelihatnya pakai telinga. Ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngelihatnya pakai penciuman. Nggak pakai mata. Mereka dibatasi sama Allah dan mereka ridho. Demikian juga kita. Kita nih ngelihat dengan pakai mata kayak begini aja, insya Allah udah girang. Girang kan? Nanti begitu kalau disingkap, ngelihat jin, lihat kuntilanak, genderuwo, ntar kagak bisa tidur. Maka nikmati. Sama. Challenge dari Allah, coba lihat tuh. Langit, lihat, ada nggak celah? Pakai alat, pakai. Mau pakai teleskop, mau pakai apapun, pakai, lihat. Maka matamu akan melihat nggak ada celah. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan usbab, kalau kalian ketemu dengan fakta-fakta ilmiah, lalu kemudian kalian ketemu sama ayat Allah, pesan usbab mendingan pegang ayat Allah. Pegang fakta sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau Allah dan Rasul pasti mendatangkan yang hak. Sementara omongan orang belum tentu. Nanti kita seumur hidup ngikut sama omongan orang yang belum tentu benar. Kenal juga enggak. Tapi begitu nanti di akhirat, ntar kita nyesal. Kita nyesal. Salah satu contoh yang sekarang lagi bikin pikiran usbab nih, nanti ayah bunda tolong cari faktanya. Boleh googling sekarang. Jarak bumi dengan bulan berapa ribu kilometer. Tolong cari faktanya. Jadi jarak bumi dengan bulan berapa kilometer. Udah ada yang ketemu apa belum? Tuh, Bunda Risma tuh, 384.400 kilometer. Itu kalau 384.000 tuh, itu kemana itu ya? Jarak mana tuh kira-kira? Jarak Jakarta Semarang aja mungkin cuma 400-500 kilometer. Rasanya udah jauh banget. Tapi ini lucu nih, ayah bunda. 384.000 kilometer tuh. 384.000 kilometer. Jauh banget. Tapi lucunya, nggak usah kata orang. Usbok kalau kecil anjur pakai HP, motoin bulan, di zoom, jelas banget. Pakai ginian nih. Ayah bunda udah pernah nyobain belum? Pakai HP. Coba di foto bulan. Jelas banget kayak deket. Tadi sebut, nggak usah 384.400 kilometer. 400 kilometernya aja. Jakarta Semarang, Semarang coba di zoom, agak kelihatan. Ini 384.000 kilometer. Padahal kalau ayah bunda baca surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar." Allah tundukkan langit, bulan, semuanya silih berganti untuk kalian. Jadi sampai sekarang orang masih berpikir nih, bumi mengelilingi matahari, atau seperti Allah ceritakan nih, matahari, bulan senantiasa ditaklukkan sama Allah untuk khidmat sama kita.
Jadi ayah bunda, nanti kalau diikutin terus fakta-fakta ilmiah, tapi rupanya itu bukan fakta, itu kebohongan, tarzok, bingung ntar kita. Mendingan imani, beriman sama Allah dan Rasul. Beriman sama Allah dari setiap fakta yang Allah jelaskan. Lihat lagi. Matamu punya keterbatasan dan Allah ciptakan semua maha sempurna. Nah, hari ini ngomongnya terlalu tinggi. Nggak apa-apa ya bunda, mudah-mudahan makin pinter. Dan nanti kalau ngebaca fakta-fakta ilmiah, bandingin sama apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan hari ini dapat ilmu barangkali. Rupanya planet disebut sama Allah ada 11. Baru ketemu 9. Pluto juga udah nggak dianggap planet sekarang. Jumlahnya jadi 8. Jadi masih ada 3 lagi yang belum kita temukan. Mudah-mudahan penemunya dari kelas online ini. Jadi memberi nama, siapa tahu planet nomor 10 namanya Sahdirman. Itu. Planet nomor 11 namanya Sri Stiti. Itu. Karena mereka kalau nemuin langsung klaim tuh punya dia. Itu. Jadi mudah-mudahan ilmuwan berikutnya, astronom berikutnya dari kelas online ini ada dari kalangan muslim. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum. Pekalongan, dari Pekalongan. Terima kasih.